Assalamualaikum sahabat surga. Sob, tahu nggak? Baru-baru ini di negeri kita terjadi lagi kasus cekcok antara anak dan ibunya hingga berujung penjara. Mirisnya hal ini hanya dipicu oleh perkara remeh, yaitu materi. Ramai pemberitaan di media sosial oleh seorang anak yang berinisial A, 19 tahun, yang melaporkan ibunya yang berinisial S, 36 tahun, ke polisi Kabupaten Demak, Jawa Tengah karena cekcok masalah baju. Kedua orang tuanya dilaporkan sudah bercerai menurut kuasa hukum S pada 21 Oktober 2020 lalu. Sang anak A pergi ke rumah ibunya untuk mengambil bajunya. Namun mengetahui bajunya sudah dijual oleh ibunya, terjadilah percekcokan yang berujung pada luka di pelipis mata A yang tak sengaja. Kini ibunya telah mendekam di sel tahanan Demak Kota dengan dugaan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal serupa juga pernah terjadi di Lombok Tengah. Sebuah video yang menunjukkan Kasat Reskrim Lombok Tengah menolak laporan seorang anak berinisial M, 40 tahun yang ingin memenjarakan ibu kandungnya berinisial K, usia 60 tahun. Perseteruan tersebut berawal dari harta warisan ayahnya yang dijual seharga 200 juta rupiah. Setelah terjual, sang ibu mendapatkan bagian 15 juta rupiah dan dipakai untuk membeli motor. Motor tersebut kemudian ditaruh di rumah keluarga. M yang tidak tahu pun marah dan menganggapnya penggelapan uang, kemudian melaporkan ibunya ke polisi. Astagfirullah, sangat miris ya sob. Kasus-kasus ini sebenarnya hanya menambah angka dari kasus-kasus sebelumnya yang terjadi antara anak dan orang tua yang berujung pidana. Sungguh mengkhawatirkan sikap anak bangsa. Jika terhadap orang tuanya saja tidak lagi berkasih sayang, apalagi terhadap orang luar. Kini, hubungan antar keluarga saja tidak lagi harmonis, sebagaimana seharusnya ada di dalam rumah tangga. Inilah sob, hasil dari didikan kapitalisme sekuler. Kapitalis yang menuhankan materi alias asas untung rugi. Sistem materialistik ini menjadikan hubungan orang tua dan anak berdasarkan untung rugi atau manfaat saja, sehingga tak masalah jika memenjarakan orang tuanya hingga menghabiskan nyawa mereka karena masalah harta dan masalah-masalah materi lainnya. Karena memang sistem kapitalis menjadikan manfaat sebagai tolak ukur dalam segala perbuatan. Wajar saja, karena sistem yang rusak ini tidak bisa dilepaskan dari asas yang mendasarinya, yaitu sekulerisme yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Akibatnya, lahirlah generasi-generasi yang rusak, akhlaknya, moralnya, bahkan akalnya ikut rusak. Tidak lagi peduli dengan dihadapinya orang tua atau bukan, tetap standarnya sudah dipengaruhi dengan pemikiran ala kapitalisme sekuler. Berbuat sesuka hati tanpa peduli standar benar salah menurut Islam. Inilah yang disebut gaya hidup liberalisme atau kebebasan yang berhasil mempengaruhi pemikiran anak bangsa. Liberalisme hari ini berhasil menjadikan para pemuda tidak lagi punya rasa hormat terhadap orang tuanya, gagal menghadirkan ketenangan dalam keluarga, dan bahkan mencetak generasi-generasi durhaka. Oleh karenanya sob, mau sampai kapan kehidupan kacau balau seperti ini akan terus dibiarkan terjadi? Mau sampai kapan sistem sekuler kapitalisme ini akan terus mempengaruhi kehidupan dan merusak tatanan keluarga kaum muslimin? Apakah kita akan terus membiarkan sistem rusak ini merusak kehidupan keluarga dan juga generasi-generasi muda Islam, terus rusak pemikirannya, semakin jauh dari Islam, bahkan menjadikan mereka durhaka? Tentu tidak kan sob? Sob, keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat dan menjadi tempat pertama tumbuhnya generasi, tempat berteduh, bertukar cerita, dan saling menjaga. Rumah seharusnya menjadi tempat kita memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Jika di dalam keluarga saja sudah rusak, maka bagaimana lagi dia akan menjalankan kehidupan di luarnya?
Hal ini tentu akan berbeda jika sistem Islam yang diterapkan. Islam telah memberikan solusi tuntas terhadap seluruh permasalahan yang menimpa umat manusia, termasuk terhadap permasalahan yang menerpa keluarga ini. Sebab aturan Allah dan Rasul-Nya memuaskan akal dan sesuai dengan fitrah manusia dan tidak akan berubah hingga akhir zaman. Tentu, aturan atau hukum Islam tidak dapat tegak kecuali jika 3 hal ini diterapkan, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat, serta adanya suatu sistem terpadu yang dilaksanakan oleh sebuah negara yang menerapkan aturan Allah dan Rasul-Nya. Ketakwaan sangat mempengaruhi dan menjadi penentu lahirnya individu-individu yang hanya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam juga sangat diperhatikan hidup bermasyarakat dengan terus melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar secara keseluruhan termasuk dalam keluarga. Begitu juga dengan negara. Di dalam Islam, negara memiliki tugas menyiapkan berbagai perangkat untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui penerapan Islam kafah. Negara juga menyiapkan fasilitas terbaik tempat generasi menempa diri dengan pendidikan hingga melahirkan generasi calon orang tua muslim solih muslih dan siap membina rumah tangga. Inilah sob, hebatnya ketika negara menerapkan sistem Islam yaitu khilafah Islamiyah dengan standar hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka sudah seharusnya kita tidak boleh berlama-lama membiarkan dan berdiam diri dari keterpurukan sistem yang rusak ini. Dan tentu ini menjadi kesempatan kita sebagai pemuda yaitu agent of change untuk menjadi bagian dari bangkitnya kembali peradaban Islam. Saatnya kita beraksi, terus berbenah diri, memperdalam ilmu Islam dengan konsisten belajar Islam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.